pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan Kau mengurapi sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat 12. Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, seorang berkata yang lain, "Itu dikatakan Yesus karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, "Mengapa kamu membincangkan soal tidak roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa banyak roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun apapun yang 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksud? Aku berkata kepada waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Mereka terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini. Tuhan tidak mau bicara hal-hal yang jasmani. Untuk perkara makan minum disediakan bagi orang yang percaya. Bahkan untuk makan minum cari bangsa-bangsa yang tidak ada Allah. Tapi Bapa di surga tahu yang Tuhan mau pagi ini kita memperhatikan ragi orang Farisi dan Saduki. Ajaran-ajarannya menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyelewengkan. Pada akhir zaman banyak ajarannya yang membingungkan kita. Kalau kita tidak perhatikan, kita akan tersesat. Maka betapa penting kita masih dalam pengembalaan. Kita mengenal pengembalaan dan mengenal siapa yang mengembalakan kita ini. Kita akan mengenal karakternya. Apakah karakternya seperti Kristus atau karakter dunia? Ini apakah gembala kita sampai mempunyai karakter duniawi, apa karakter seperti Kristus? Dan lihat akan dari khotbah, justru kita ingin tahu Tuhan mengajar kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan perkara yang surga, bukan perkara yang dunia. Untuk perkara makan minum terlalu kecil. Apakah kita siap kalau waktu cari sedang malam ini? Apakah kita sudah siap kalau Tuhan datang besok? Justru setiap waktu kita harus mempersiapkan diri bagi memegang pelita dan minyak menanti kedatangan Tuhan. Dan berjaga-jaga memperhatikan pakai hidup kita dengan baik, dan kita tidak main-main terus. Dan jangan satu ketika firman Allah menjadi kenyataan. Ketika bunyi sangkakala yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Dan kalau kita main-main dosa, apakah bisa diubah? Ini satu pertanyaan. Sebab terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Maka perhatikan pakaian hidup kita, perhatian pakaian kita, supaya kita jangan sampai kita tidak diubah waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri,
berikan hikmat yang dari surga. Jadi saya takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.